Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di taman belakang rumah, Tama sedang menghadap ke kolam renang yang ada di taman itu. Lalu tiba-tiba Citra memeluknya dari belakang. "Aku tahu kamu kangen aku sayang, makanya kamu datang tiba-tiba. Aku sengaja nggak menghubungi kamu beberapa hari ini, biar kamu tahu rasanya kangen." Tangannya terus melingkar di badan kekar laki-laki itu. Tama meraih kedua tangan Citra dan berbalik menghadapnya. "Maaf, aku harus mengatakan ini. Kita sudahi sampai di sini ya. Aku mau kita sama-sama bahagia dengan pilihan kita masing-masing," ucap Tama dengan sangat hati-hati. "Pilihan masing-masing? Maksud kamu?" "Iya, aku udah punya pilihan. Sekarang kamu carilah orang yang benar-benar mencintaimu." "Tapi aku hanya mencintai kamu, bukan orang lain. Jika suatu saat nanti kamu menikah dengan wanita pilihanmu, aku juga siap jadi istri kedua kamu. Asalkan aku tetap bersamamu, Tama." Mendengar ucapan Citra barusan membuat Tama menggeleng. Ia tak habis pikir entah apa yang ada dalam pikiran wanita di hadapannya ini. "Kamu jangan bicara asal. Kamu berhak hidup bersama orang yang mencintaimu, dan itu bukan aku." Mata Citra mulai berair saat Tama mengucapkan kalimat itu. "Aku mohon kali ini aja." Tak mengerti dengan ucapan Citra, tiba-tiba saja Citra sudah mendaratkan ciuman lembutnya di bibir Tama dan melingkarkan kedua tangannya. Karena tak tega melihat Citra yang sudah meneteskan air mata, Tama pun membalas ciumannya sehingga mereka terbawa suasana. "Anggaplah ini ciuman pertama dan terakhirku untukmu. Setelah itu pergilah menjauh dari kehidupanku," gumam Tama dalam hatinya. "Tama, Citra, apa yang kalian lakukan?" Bu Irin dan Bu Miranda menghampiri mereka. Tama langsung menghentikan apa yang sedang ia lakukan bersama Citra. Sejak 1 jam yang lalu, Nabila sudah bersiap cantik karena pagi-pagi sekali Tama menghubunginya untuk mengajaknya jalan-jalan siang ini. Namun sudah 1 jam menunggu, Nabila tak kunjung mendapat kabar dari Tama. Bahkan pesan dan panggilan Nabila juga diabaikan oleh lelaki itu. Nabila mulai kesal. Siapa sih yang gak kesal? Sudah rapi, cantik, dan wangi, namun yang memiliki rencana tak berkabar seperti ini. "Kamu mau kemana sih, Nak?" Mama menghampiri Nabila yang sedang duduk berselonjor di sofa ruang tamu. "Mau jalan sama Tama, tapi dari sejam yang lalu dianya gak ada kabar," jawab Nabila dengan nada kesal. "Ya udah, tunggu aja. Mungkin dia lagi siap-siap atau terjebak macet perjalanan ke sini." "Tapi masalahnya mah, Nabil udah coba hubungi dia berkali-kali, nggak ada jawaban." Nabila berdecak kesal, namun sebenarnya ia juga khawatir apakah terjadi sesuatu sama lelaki itu. Sejak mamanya mengajak ke rumah Bu Miranda pagi tadi untuk membicarakan pembatalan perjodohan Tama dan Citra, lelaki itu benar-benar bersemangat hingga ia melupakan janjinya pada Nabila. Ia tidak membatalkan ataupun menundanya. Bahkan sampai saat ini ponselnya ia terapkan silent mode. Sehingga tanpa ia sadari, Tama telah membuat Nabila kesal sekaligus khawatir. Sepanjang perjalanan pulang, Tama hanya fokus menyetir, sementara Bu Irin masih berpikir dan tak habis pikir dengan tingkah Tama, mengapa mereka bisa-bisanya berciuman seperti itu. "Tama, maksud kalian tadi tuh apa? Mama nggak ngerti sama jalan pikiran kamu. Kamu serius nggak sih sama Nabila?" Tatapan tajam Bu Irin berikan ke Tama yang sejak tadi pandangannya lurus ke depan. "Maaf, aku terbawa suasana mah. Citra yang memulai. Aku nggak tega sama dia," jawab Tama yang masih tak berani menoleh ke arah mamanya.
Kamu jadi laki-laki harus tegas dong sama hati kamu. Mama udah terlanjur suka sama Nabila. Dia sopan, cantik, dan pintar. Kamu harus bersyukur kalau dia mau nerima kamu. Omelan Bu Irin masih berlanjut. Tama tak berani terlalu bersikeras menjawab atau membantah perkataan Bu Irin karena dia menyadari kesalahannya. Harusnya ia tidak bertindak seperti itu tadi. Harusnya ia tegas dan menolak segala perlakuan Citra. Mah, aku sadar aku salah, Mah. Tolong jangan dibahas lagi, please. Jadi, kamu masih mau kembali sama Citra atau melanjutkan hubungan dengan Nabila? Pertanyaan Bu Irin tegas. Sebenarnya ia sudah tahu putranya akan memberi jawaban apa. Ya ampun, Mah. Ya, aku pilih Nabila dong. Mama nggak tahu kan gimana perjuangan aku dapetin dia. Tama mengusap wajahnya. Bagaimana mungkin ia memilih Citra? Hal itu sangat jauh dari pikirannya. Kamu jangan main-main sama perasaan. Gimana kalau sampai Nabila tahu kamu tadi ngelakuin hal itu sama Citra? Pikirin dong perasaannya. Mah, udah, please jangan dibahas lagi. Nabila nggak bakalan tahu selama Mama nggak ngomong apapun ke dia. Nap, kamu kosong nggak hari ini? Kita meet up yuk. Mendapat pesan dan ajakan dari sahabatnya Dea, mood Nabila langsung berubah. Setidaknya tidak sia-sia ia sudah bersiap dan berdandan cantik. Oke, boleh sekarang kan? 15 menit kemudian, Nabila langsung berangkat ke tempat yang sudah mereka tentukan untuk bertemu. Dengan menggunakan taksi online seperti biasa, Nabila tiba di tempat tujuan. Susah ya emang ketemu sama pengacara kondang, tutur Dea saat melihat kedatangan Nabila. Ih, nggak gitu, Dek. Tapi iya, aku beneran sibuk akhir-akhir ini. Maaf ya, jawab Nabila lalu duduk di hadapan Dea. Mereka memesan makanan dan minuman sambil berbincang. Nap, kamu masih punya utang sama aku. Tatapan Dea mengintimidasi Nabila. Ia heran karena merasa tidak punya utang apapun. Hah? Apaan? Kapan? Nabila bertanya heran. Cerita soal Tama, gimana waktu itu kalian bisa barengan dan kelihatannya akrab banget. Cerita, Nap, jangan ngelak. Nabila menghela nafasnya. Ternyata Dea masih ingat saat mereka bertemu di pengadilan agama beberapa minggu lalu. Dan saat itu juga Dea melihat Nabila bersama Tama. Maka Nabila pun mulai bercerita dari awal mereka bertemu lagi hingga bagaimana hubungan mereka saat ini. Heran dan tercengang, sudah pasti seperti itulah respon dari Dea. Ia tak menyangka akhirnya hati Nabila bisa luluh juga dengan berondong itu. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, Tama sudah sampai di rumah. Saat mobilnya terhenti, Bu Irin langsung keluar dari mobil dengan sedikit membanting pintu mobil dengan keras, menunjukkan kekesalannya terhadap Tama yang terlihat pelin-pelan. Tama masih di dalam mobil, meraih ponselnya yang begitu banyak pesan masuk, serta beberapa panggilan tak terjawab yang tak lain adalah dari Nabila. Astaga, Nabila, ia menepuk pelan keningnya. Bagaimana bisa lupa dengan wanita itu? Pagi tadi ia yang membuat janji, tapi malah dengan gampangnya ia melupakan. Tama langsung melakukan panggilan balik ke Nabila sebanyak beberapa kali, namun tak ada jawaban. Ia yakin wanita itu pasti sangat marah dan kecewa terhadapnya. Sial banget sih. Tama mengumpat dirinya sendiri berkali-kali. Ia pun memutar balik mobilnya hingga keluar gerbang rumah dan melajukan mobilnya dengan cepat. Tujuannya adalah rumah Nabila. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nabila, pikiran Tama tak bisa tenang. Sungguh ia sangat merasa bersalah pada Nabila, tidak memberi kabar. Terlebih ia telah merasa mengkhianati Nabila kala terbuai dan membalas ciuman Citra.
Tama merasa menjadi lelaki paling bodoh saat itu. Ia tak bisa fokus menyetir dan masih mencoba beberapa kali untuk menghubungi Nabila. Nabila sedang asik bercengkrama dengan Dea, bercanda tawa. Mereka benar-benar melepas kangen. Banyak cerita yang mereka bagi hari ini. Nabila sudah membaca pesan dari Tama. Rasa khawatirnya terhadap lelaki itu juga menghilang pergi kala mengetahui ternyata tidak terjadi apa-apa padanya. Nabila, maaf, tiba-tiba aku harus menemani mama ke suatu tempat. Maaf, aku telat mengabarimu. Sekarang aku jemput kamu ya. Nabila sengaja mengabaikan pesan dari lelaki itu untuk memberi pelajaran padanya. Biarlah dia terlihat kekanak-kanakan, pikirnya. Yang penting, ia sudah merasa puas agar lelaki itu merasakan apa yang ia rasakan, pesan dan panggilan yang terabaikan. Sebenarnya Nabila sudah malas menanggapi. Ia benar-benar kecewa pada Tama saat ini. Walaupun mereka batal pergi karena Tama harus menemani mamanya, kenapa tidak mengabari sebelumnya? Setidaknya Nabila tidak merasa digantung dan diabaikan seperti ini. Dan lagi sebenarnya Nabila juga belum bisa mempercayai Tama sepenuhnya. Ia mengingat bagaimana tingkah laku Tama di masa lalu yang terkenal suka mempermainkan wanita.